Soal polemik kedatangannya, Dr. Peter Jungren, mereka berhak protes, tapi festival persahabatan tetap digelar. Orang-orang yang protes tentang saya itu tulus juga. I'm sure they are following the conviction of their hearts. Saya yakin yang mereka ikuti adalah keyakinan hatinya. I don't see them as evil people. Tapi saya juga tidak menganggap mereka But I orang-orang think jahat. if they knew me, Tapi saya yakin kalau seandainya and mereka if I mengenal would talk saya, to them, kalau saya dikasih waktu untuk they bicara would look at it baik-baik, differently. mereka pasti bisa lihat dengan berbeda. Because they are thinking I'm a certain way. Karena mungkin mereka sudah punya konsep pemikiran tentang siapa But, saya. you heard me speak here tonight Tapi teman-teman yang hadir di sini sudah dengar saya bicara about langsung the friendship approach we have tentang pendekatan persahabatan yang kami and the lakukan mature approach. dan pendekatan yang dewasa. I'm not saying all religions are the same. Saya tidak katakan semua agama sama saja. We are mature people. Ya, kita orang-orang dewasa. We don't have to pretend we are all the Kita same. tidak perlu berpura-pura We have some seakan-akan kita different semua beliefs, sama. Pastinya kita punya but we banyak respect perbedaan. one another. Tapi kita menghargai satu dengan yang if lain. I can send that message, Jadi kalau saya bisa mengirim pesan And ini the kepada other message I wanna masyarakat, send dan satu lagi yang saya mau is kasih that tahu, when wonders and healings happen, ketika mujizat, ketika kesembuhan I terjadi, don't consider myself having any special power. saya tidak merasa karena saya punya karunia khusus, But kekuatan khusus. When I pray, Tapi ketika saya I berdoa, see marvelous things happen. saya sendiri sudah menyaksikan keajaiban And memang I terjadi. give the credit to God Dan saya berikan semua kemuliaan hanya kepada for Tuhan. that. Semua Tuhan yang buat. If you have any Sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja, jangan mengganggu orang lain. Menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Saya sebenarnya agak geram Bung Kameramen dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi sih Seru Budi nyuruh-nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan Kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. 2000 years later. Ini lucu nih Bu Alfian. Respon awalnya dulu ya Bu Alfian, silakan. Lebay. Baik pemirsa, saya ingin mengajak buat kita semua melihat bahwa ini adalah bentuk ketidakdewasaan dalam beragama. Ini bentuk kelemahan konstruksi toleransi yang dimaksud. Buktinya kemarin di Surakarta asik-asik aja. Betul. Ya kan? Tanggal 9 ya, tanggal 8. Tanggal 8. Tanggal 8 kemarin di Surakarta biasa. Bahkan di Surakarta itu ada 3 kekuatan yang memang sama-sama eksis. Nggak ada terganggu toleransi. Ya saya pikir mungkin ada yang terganggu periuk nasi kalau menurut saya. Ada yang terganggu periuk nasi, yang jelas pelarangan ini menurut saya merupakan sebuah bentuk ketidakdewasaan dalam berkehidupan bernegara. Untuk apa kita membangga-banggakan Bhinneka Tunggal Ika? Untuk apa kita membangga-banggakan kebersamaan dalam perbedaan? Untuk apa kita mengatakan bahwa kita biasa bertoleransi? Yang tidak toleransi siapa? Itu kan persoalan sebuah pembicaraan akademis ya. Dan kita lihat di seluruh dunia di mana kedatangan beliau selalu disambut hangat. Betul. Justru yang boleh kita tanya nih yang bilang-bilang arek Malang nih, Anda agamanya apa? Ya, karena orang-orang Kristen itu berbondong-bondong daftar untuk hadir. Betul. Ya, kalau Anda Muslim dan doa melarang, ya jelaslah. Ya, cuan lu berapa dapat gitu kan? Berarti ini jadi persoalan ya kan? Bikin malu aja memangnya. Akhirnya orang Muslim
justru menghalang-halangi dakwah Islam, dan Anda termasuk orang-orang yang bisa dimasukkan di kelompok riddah, orang-orang yang masuk pada kelompok-kelompok munafik, orang-orang yang dianggap sebagai musuh Islam. Siapa yang menghalang-halangi dakwah Islam, maka dia bisa berhadapan dengan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Saya pikir untuk ini tidak boleh terulang dan harus dirancang ulang, atau kalau mungkin sebagai bentuk ini Menteri Agama, apakah Presiden, agar segera ikut bicara. Ini nggak boleh begini. Ini menunjukkan bahwa ada kekerdilan dalam keberagamaan dan ada sikap-sikap yang menurut saya tidak bisa dianggap toleransi. Ini justru intoleran dari orang yang seagama. Saya nggak yakin nih orang Kristen yang membahasakannya. Sementara itu respon awal. Ya, Bang Alvin.